Perkenalkan, nama saya Nur Adin Rasenjani, NIM 222170055, mahasiswa Pendidikan Teknik Otomotif Universitas Muhammadiyah Purworejo. Di sini saya akan menyampaikan video pembelajaran terkait engine management system yang ada pada kendaraan Daihatsu Xenia. Engine management system itu adalah sebuah sistem yang berfungsi untuk mengatur semua komponen yang ada di mesin, terutama di mesin fuel injection, semuanya diatur oleh satu sistem yang namanya engine management system. Di engine management system itu terbagi menjadi 3 kelompok utama. Yang pertama ada sensor, kemudian ada aktuator, dan yang terakhir ada ECU atau ECM atau kepanjangannya yaitu engine control unit atau engine control module. Di sini ada trainer untuk media pembelajaran di SMK Muhammadiyah Pakem. Di sini ada trainernya Daihatsu, ada sensornya, ada ECU-nya, ada bus aktuatornya, ada kipasnya, ada speedonya, kemudian juga ada kunci kontak, ada injektor, dan juga ada DTC-nya atau DLC-nya untuk memasukkan atau mencolokkan scannernya. Kita mulai dari yang pertama adalah fungsi engine management system. Engine management system itu berfungsi untuk mengatur semua kondisi mesin, baik dari putaran rendah, putaran menengah, sampai putaran tinggi, akselerasi rendah atau akselerasi tinggi, itu semuanya diatur semuanya oleh sistem yang namanya engine management system ini. Jadi satu engine unit itu diatur oleh engine management system. Kemudian komponen-komponen engine management system yang akan kita bahas yang pertama yaitu terkait sensor. Di Daihatsu Xenia sensornya ada 8 sensor utama yang digunakan di Daihatsu Xenia. Yang pertama ada throttle position sensor atau throttle body. Nah, letak throttle position sensornya ada di sebelahnya throttle body. Fungsinya adalah untuk mengetahui seberapa pembukaan dari throttle-nya. Jadi kalau throttle-nya buka 5%, 10%, 100% ketika akselerasi, dia akan dibaca oleh throttle position sensor. Kemudian di bawah throttle body ini ada satu sensor lagi yang namanya adalah idle speed control atau ISC singkatannya. Fungsinya adalah untuk mensuplai bahan bakar atau mensuplai udara untuk mengatur udara yang masuk ketika posisi throttle tertutup 100%, artinya throttle-nya membukanya hanya 0%. Jadi udaranya masuknya melewati ISC ini, idle speed control, sehingga namanya idle speed control ya karena dia fungsinya untuk mengatur putaran idle-nya ketika throttle-nya tidak dibuka. Jadi ini bisa di setel dan diatur oleh ECU. Kemudian untuk sensor berikutnya ada vacuum sensor. Nah, kebetulan yang di Daihatsu Xenia ini menggunakan map sensor. Jadi untuk di sekilas info untuk yang di mesin injeksi itu ada 2 yaitu LFV dan DFV. Kalau LFV itu dia menggunakan airflow meter, kalau yang di DFV dia menggunakan map sensor seperti ini, menggunakan sensor tekanan kevakuuman yang ada di intake. Fungsinya dia untuk mendeteksi jumlah udara yang masuk pada throttle. Kalau throttle tadi dia hanya untuk mendeteksi seberapa membuka throttle-nya, kalau yang vakum dia untuk mendeteksi jumlah udara yang masuk itu seberapa. Kemudian di bawahnya ada sensor lagi, yaitu oksigen sensor atau O2 sensor biasanya kita sebut. Oksigen sensor itu letaknya ada di gas buang atau di bagian exhaust manifold. Fungsinya adalah untuk mendeteksi kandungan oksigen yang keluar dari mesin, yang fungsinya adalah untuk mengkoreksi campuran udara dan bahan bakar yang akan menjadi masukan untuk ECU. Jadi apabila O2 sensor ini mendeteksi udara yang atau oksigen yang keluarnya itu terlalu banyak, nanti dia akan mengkoreksi ke ECU untuk mengurangi atau menambah semprotan bahan bakar yang ada pada injektor. Kemudian sensor yang ketiga atau keempat yaitu ada water temperature sensor atau yang biasa kita sebut WTS. Sensor ini fungsinya adalah untuk mendeteksi suhu kerja mesin. Bagaimana dia bisa mendeteksi suhu kerja mesin? Water temperature sensor ini dia diletakkan pada radiator, sehingga dia akan mendeteksi suhu kerja mesin berdasarkan suhu air pendingin yang bersirkulasi di mesin. Kemudian sensor berikutnya ada intake air temperature sensor. Nah, ini sebenarnya di tipe mesin yang LFV itu antara intake air temperature dengan
airflow meter itu jadi satu tempatnya. Jadi satu sensor tetapi dia bisa mendeteksi jumlah udara yang masuk dan juga suhu udara yang masuk. Intake air temperature untuk yang DFV karena dia terpisah, dia fungsinya adalah sesuai namanya intake air temperature. Dia berfungsi untuk mendeteksi suhu udara yang masuk. Jadi kalau yang map sensor tadi untuk mendeteksi jumlah udara yang masuk, kalau yang intake air temperature sensor adalah untuk mendeteksi suhu udara yang masuk. Karena suhu udara yang masuk itu juga akan berpengaruh terhadap pembakaran yang ada di mesin. Entah yang suhu udara yang masuk itu dingin atau suhu udara yang masuk itu panas, itu akan berefek pada campuran udara dan bahan bakar. Nah, nanti akan dikoreksi oleh tadi oksigen sensor. Kemudian sensor berikutnya ada knocking sensor atau knock sensor. Nah, dia biasanya letaknya berada di blok mesin atau di bagian blok mesin sebelah kanan atau sebelah kiri. Fungsinya adalah untuk mendeteksi knocking atau ngelitik yang ada di mesin. Knocking itu bisa diakibatkan karena saat pengapiannya terlalu maju atau saat penginjeksiannya terlalu maju atau terlalu mundur. Saat pengapiannya juga itu akan menyebabkan knocking. Knocking itu kalau bahasa bengelnya adalah ngelitik. Jadi mesinnya ketika digas dia berbunyi ngelitik gitu. Itu adalah fungsi knocking sensor. Nah, kenapa wajib ada knocking sensor? Karena knocking itu bisa menyebabkan lubang atau kerusakan yang ada pada piston. Jadi kalau knocking yang dibiarkan lama itu pasti akan berakibat yang buruk terhadap komponen internal mesin, terutama pada piston. Mungkin pistonnya bisa bolong atau apa karena ada tekanan yang belum semestinya dia mendorong pistonnya ke bawah. Itu knocking. Jadi fungsinya adalah untuk mendeteksi knocking yang ada pada mesin. Karena fungsinya cukup urgent, cukup mengantisipasi hal-hal yang berbahaya, makanya sensor ini cukup penting yang berada di dalam mesin. Kemudian ada OCV sensor. OCV sensor itu adalah untuk mensirkulasikan uap bahan bakar yang ada di bak oli itu dimasukkan lagi ke intake manifold. Fungsinya agar oli yang ada di mesin itu bebas tercampur dari zat adiktif dari bahan bakar dan juga tidak dibuang keluar ke udara luas karena nanti akan mencemari lingkungan. Oleh sebab itu gas-gas bahan bakar yang masuk ke bak oli itu disirkulasikan lagi, masukkan ke intake manifold untuk dibakar kembali sehingga emisi gas buang yang dihasilkan suatu mesin itu dia bisa lebih berkurang lagi. Oke, kemudian di bawah sini ada dua sensor utama yang sangat penting yang ada di dalam mesin. Yang pertama ada camshaft position sensor. Camshaft position sensor itu fungsinya adalah untuk mendeteksi posisi dari katupnya atau yang disensor yang dideteksi itu adalah di camshaftnya. Camshaftnya dia akan dideteksi apakah dia posisi katup silinder satunya buka, katup hisapnya atau katup buang silinder satunya yang membuka. Itu perlu dicek agar piston tidak bertabrakan dengan katup yang sedang membuka sehingga posisi piston bisa diatur sedemikian rupa agar pistonnya tidak bertuburkan dengan katup yang sedang membuka. Itu adalah camshaft position sensor. Fungsinya adalah untuk mendeteksi kondisi camshaftnya apakah katup hisapnya atau katup buangnya sedang membuka atau menutup sehingga dia bisa menentukan kapan saat pengapian atau kapan injektor menyemprotkan bahan bakar. Itu fungsi utama dari camshaft position sensor. Kemudian sebelahnya yang giginya akan lebih besar itu adalah crankshaft position sensor. Jadi hampir sama, yang cam itu untuk knocken as bahasa bengelnya, kalau yang crankshaft itu untuk poros engkolnya. Jadi crankshaft position sensor itu fungsinya adalah untuk mendeteksi putaran mesin atau mendeteksi posisi piston itu berada di mana, ataukah di titik mati bawah atau di titik mati atas atau berada di tengah-tengah. Fungsinya itu tadi untuk mendeteksi putaran mesin yang pertama, yang kedua adalah untuk menentukan langkah yang akan dilakukan berikutnya. Misalkan crankshaft position sensornya mendeteksi piston nomor 1 berada di TMA mau ke TMB. Berarti nanti akan menginstruksikan ECU untuk memerintahkan menyemprotkan bahan bakar karena itu misalkan terjadi langkah hisap sehingga katup hisapnya terbuka. Jadi injektornya wajib menyemprotkan bahan bakar agar terjadinya pembakaran yang ada di dalam mesin. Itu fungsinya crankshaft position sensor. Saya ulangi, camshaft itu fungsinya untuk mendeteksi posisi camshaftnya atau knocken as. Kalau crankshaft itu adalah untuk mendeteksi
posisi bandulnya atau poros engkolnya atau crankshaftnya dia berada di posisi mana. Itu beberapa sensor yang ada di kendaraan Daihatsu Xenia. Kemudian ada beberapa yang kita bahas tadi adalah sensor. Jadi ada 3 komponen utama di engine management system, ada sensor, aktuator, dan ECU. Nah, yang barusan kita bahas adalah tentang sensor. Ada beberapa sensor yang berfungsi untuk memberikan masukan kepada ECU agar menentukan langkah kepada aktuator waktu saat pengapian atau saat injektor agar terjadi pembakaran yang sempurna. Kemudian kita lanjut ke komponen berikutnya yang paling utama dulu. Kita masuk ke ECU, Engine Control Unit atau Engine Control Module. Fungsinya adalah sebagai otaknya. Kalau kita ibaratkan kita sebagai manusia, ECU ini adalah otak kita. Jadi kita tadi sudah dapat masukan dari sensor, kemudian di ECU ini atau yang Engine Control Module ini dia diolah datanya. Kalau udara yang masuk itu tadi sekian persen, berarti harus disemprotkan bahan bakar sekian persen. Itu yang nanti mengolah adalah ECU-nya. ECU yang bawaan ini adalah bukan programmable, jadi dia sudah diprogram dari bawaan pabriknya, tidak bisa di setel ulang, tidak bisa diotak-atik, sehingga data yang di sini adalah data standar pabrik. Jadi ada ECU yang modelnya standalone atau programmable, itu ECU-nya bisa kita program semau kita. Misalkan putaran 1000 rpm, kita mau menambah bahan bakarnya dengan udara yang sedikit itu bisa. Tetapi kalau di ECU yang bawaan atau bawaan standar pabrik itu tidak bisa kita atur data manajemen sistemnya di sini. Itu fungsi utama ECU untuk mengatur data agar mesin itu bekerja optimal dan pembakarannya sempurna. ECU ini di dalamnya bukan komponen mechanical, tetapi komponen elektronik terdiri dari IC, transistor, kapasitor yang bentuknya ukurannya yang sudah kecil-kecil. Kalau mungkin ECU yang zaman dulu awal-awal produksi mungkin dia kapasitornya akan besar-besar atau bentuk IC-nya akan lebih besar dibandingkan ECU yang zaman sekarang. Kemudian kita masuk ke bagian aktuator. Nah, di mesin Daihatsu Xenia ini aktuatornya ada 3 yang ada di trainer ini. Yang pertama ada kipas radiator, kemudian ada sistem pengapian, dan kemudian ada injektor. Kita bahas dari kipas radiator. Kipas radiator merupakan aktuator yang bila mana tadi water temperature sensor mendeteksi suhunya terlalu berlebih, maka kipas radiator ini akan menyala sehingga menurunkan suhu dari kerja mesin. Kemudian aktuator berikutnya ada busi atau sistem pengapian. Sistem pengapian di sini masuknya adalah aktuator karena dia menunggu perintah dari ECU ketika dapat masukan dari sensor kapan dia akan memercikan bunga api, itu nanti yang menentukan adalah ECU. ECU berdasarkan data dari sensor-sensor yang kita bahas tadi. Jadi aktuator itu fungsinya hanya untuk menunggu perintah dan melaksanakan kerja yang diperintahkan oleh ECU. Jadi nanti ada firing ordernya 1342 misalkan, itu nanti yang atur adalah dari ECU-nya. Kapan dia memercikan bunga api, ketika mau dimajukan atau dimundurkan sistem pengapiannya tergantung kondisi mesin, itu nanti yang mengatur adalah ECU berdasarkan data dari sensor-sensor. Kemudian ada aktuator berikutnya, yang terakhir adalah injektor. Injektor ini adalah yang membedakan antara mesin injeksi dengan mesin karburator. Jadi kalau di mesin injeksi hanya ada throttle body tetapi tidak ada karburator, fungsi untuk suplai bahan bakarnya adalah digantikan oleh aktuator yang namanya injektor. Sesuai namanya injektor, dia berfungsi untuk menginjeksikan bahan bakar atau menyemprotkan bahan bakar ke dalam intake manifold, sehingga bahan bakar yang awalnya bentuk cair akan dikabutkan agar dia berhomologasi dengan udara lebih bagus, sehingga dia lebih mudah bercampur dengan udara. Kalau kondisinya cair tidak dikabutkan, maka dia akan susah untuk bercampur dengan udara dan pasti akan menghasilkan pembakaran yang kurang maksimal. Itu adalah fungsi injektor. Nah, fungsi injektor ini nanti juga diatur oleh ECU. Seberapa banyak dia menyemprotkan bahan bakar, apakah penyemprotan bahan bakarnya sama antara RPM 1000 dengan 8000, itu nanti yang mengatur adalah ECU. Jadi injektor fungsinya hanya menyemprotkan bahan bakar, nanti jumlahnya atau lama injeksi bahan bakarnya itu yang mengatur adalah ECU, atau timing injeksinya juga yang mengatur adalah ECU. Nah, inilah yang disebut Engine Management System. Jadi ada 3 komponen utama, aktuator, ECU, dan
aktuator, saya ulangi, aktuator, sensor, dan ECU itu semua bekerja bersama untuk menghasilkan engine yang efisien dan pembakarannya yang maksimal. Mungkin sekian video pembelajaran dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.